Bu. Oke, yuk kita mulai pelajarannya ya. Seperti biasa, kalau belajar itu kan nyambung terus ya. Jadi kita review dulu ya, supaya ingat pelajaran yang kemarin. Kita kan sedang belajar mengenai benda-benda dalam ruangan ya. Nah, Miss mau tes lagi nih. Kasih lihat gambar yang ini nih. Terus ada pertanyaan. What room is it? Ayo, siapa yang tahu jawabannya itu? Living room. Very good. Nah, masih ingat ya? It is a living room. Very good. Sekarang kalau nama ruangannya sudah ingat, wah, Miss mau cek lagi nih. Kemarin kan udah diajarin tentang kata petunjuk lokasi ya, ada on, ada in. Kalau kalian disuruh ngisi yang atas nih, titik-titik yang ini nih, titik-titik the living room, diisinya apa ya? On atau in ya? In. Kenapa in? Kenapa in? Karena ini di dalam rumah kan? Bukan di dalam rumah. Betul. Kalau on artinya apa sih? Kalau on di atas. Berarti di dalam ya. Oke. Nah sekarang kemarin kan Miss Stefani udah ajarin nama-nama benda dalam ruangan tuh ya. In the living room, I can see number 1. What is that? Number 1. Coffee table. Very good. Coffee table. Coffee table. Coffee table tuh bahasa Indonesianya apa sih? Meja tamu. Meja tamu. Pinter. Tapi dengerin dulu. Ya, pinter. Kok meja tamu tapi bahasa Inggrisnya coffee table? Kenapa ya? Kenapa bukan guest table? Karena ini kalau jawabnya rame-rame jadi bingung ya. Salah satu dulu deh, Rachel dulu deh. Coba Rachel dulu. Kenapa Rachel itu disebut coffee table? Karena udah dari situnya dipanggil coffee table. Udah dari situnya ya. Kalau Griselda ingat nggak kenapa Miss kasih tahu tuh kemarin kenapa itu disebut coffee table? Karena orangnya di sana itu sering menaruh kopi di meja itu. Pinter ya. Jadi kalau di negara barat sana orang di sana tuh suka minum kopi sambil duduk di ruang duduk. Kopinya ditaruh di mejanya. Jadi mereka menyebut meja itu sebagai a coffee table. Gitu ya. Kemudian yang nomor 2 nih. What is that? What kind of table is that? Number 2. Side table. Side table. Kenapa disebut side table? Miss. Kenapa disebut side table? Siapa mau bertanya? Quinel. Kenapa Quinel? Miss, aku nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Yang lain bisa lihat ya layarnya ya? Bisa. Yang lain bisa itunya yang bermasalah alatnya ya. Coba ganti lagi ya. Yuk berikutnya yang nomor 3 ya. Nomor 3 nih. What is that? Number 3. Sofa. A sofa. Very good. Number 4. Good. Number 5. Lamp. Very good. Number 6. Ya. Oke. 3 paintings ya. 3 paintings. Nah, sekarang yang kalimat bawah kalau kita mau lengkapi ya, itu ada pilihan on dan in, pilih yang mana kalau yang untuk kalimat bawah? On. Karena di atas ya, di atas sofa. Terus di atas sofa tuh ada 3 bantal kan. Dalam bahasa Inggris bantal itu kan bisa pillows, bisa cushions. Yang mana yang ini? Pillows atau cushions? Bedanya apa sih pillows dan cushions itu? Kalau pillow Oke, kalau semua menjawab jadi bingung, Miss tunjuk lagi aja dulu ya. Jolly dulu, coba Jolly. Apa bedanya cushions dan pillows? Kalau cushions itu untuk di sofa, kalau pillow untuk tidur. Pinter. Kalau pillows itu bantal yang untuk tidur, yang ada di tempat tidur. Kalau bantal yang di sofa, bahasa Inggrisnya adalah cushions. Ya, pakai S karena jumlahnya 3, lebih dari 1. Gitu ya.
Oke, kita ke ruang berikutnya. Nah, yang ini nih. What room is it? Coba Miss tanya. Teacher. Arcelo. Dining room. Dining room. Very good ya. It is a dining room. Oke, terus sekarang kita lihat barang-barangnya ya. Ini kalau kita melengkapi kalimat ini suruh pilih on dan in, pilih yang mana? In. Karena di dalam ya, bukan di atas ya. In the dining room, I can see number 1. Coba Azriel. Azriel number 1. Chair. Ada berapa itu? Ayo. 2. Jadi ngomongnya gimana? 2 chairs. Ya, 2 chairs. Pakai S ya, karena lebih dari 1. Kemudian yang nomor 2, coba Bianca, yang nomor 2. Apa ini yang nomor 2? Kalden deh, coba Kalden yang nomor 2. Apa ini yang nomor 2? Lupa ya? Belum dihafalkan ya? Table. Ya, table. What kind of table? Meja apa tepatnya? Tepatnya dining table. Wooden table. Dining table. Ya, meja makan. Wooden table. Wooden table. Ya, wooden itu artinya kayu. Ya, ini kita bicara fungsinya. It's a dining table. Lalu yang nomor 3. Yang nomor 3, what is that? Number 3, Caroline. A cupboard. Ya. Bacanya apa kemarin Miss bilang? Bacanya apa? Cupboard. Cupboard. Bukan cupboard ya. Kemarinnya kan sudah ajarin tuh. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau cuman begini, B-O-A-R-D, bacanya board. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kan memang suka aneh ya bacanya ya. Kalau dia ditempeli kata lain di depannya, bacanya jadi beda lagi, bukan board lagi, tapi bird. Cupboard gitu ya, jadi ini bacanya pengucapannya cupboard gitu. Berikutnya yang nomor 4, what is that? Number 4, siapa? Cecia Arlim. Nomor 4-nya apa? Ayo, inget nggak? Siapa yang ingat nomor 4? Curtains ya. A set of curtains ya. A set of curtains ya, tirai. Yang nomor 5, apa nomor 5? Coba ya. A lamp. Ya, a lamp. Very good. Yang nomor 6. Nomor 6 apa? Painting. Ya, painting. Ya, a painting. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau melengkapi gambar yang lebih detail lagi di bawah nih, yang ini nih. Kalau kita mau melengkapi kalimat yang atas, disuruh pilih on atau behind. Pilih yang mana? Behind. Kenapa behind? Pilihnya kenapa bukan on? Karena kalau on itu kan ditaruh, tapi ini kan ada curtainnya, jadinya ketutup, jadinya behind. Ya, artinya apa behind? Di belakang. Iya, di belakang atau di balik ya, di belakang tirai atau di balik tirai. I can see. Nah, kalau I can see suruh pilih yang bawah ini. 2 vases, a flower pot, a bowl. Pilih yang mana? A flower pot. A flower pot. Apa sih artinya a flower pot? Pot bunga. Sebuah pot bunga. Pinter. Sekarang kalau kalimat yang bawah, suruh pilih on dan behind, pilih yang mana? On. Di atas ya, on di atas ya. On the cupboard, I can see, bisa melihat apa ya di atas lemari ini ya? A bowl. Ya, a bowl. Ya, a bowl dan apa itu? Faces. Ya. Faces, bacanya agak berat ya. 2 faces. Kalau bacanya ringan nanti jadi wajah. Faces, kayak face shield yang orang sekarang pakai pelindung wajah, itu kan
face shield, face ringan. Kalau fast bacanya berat, vases gitu. Vases. Ya, vases karena huruf V ya. Yuk kita ke ruangan berikutnya. What room is it? This one. Nah, very good. Kitchen, ya. It is a kitchen. Nah, kita lihat nih, in the kitchen, I can see number 1. What is that? A fridge. Very good, a fridge. Ya, a fridge. Number 2? Nomor 2 apa? Ayo, ada banyak tuh nomor 2-nya. Ingat nggak? Kitchen cupboard. Very good, ya. Kitchen cupboards. Maaf, pakai S ya karena banyak ya. Kitchen cupboards, ya. Yang nomor 3 apa? Ayo. Oven. Cooker. Ya, a cooker. A cooker, ada ovennya di bawahnya. Ya. It's a cooker, ya. It's a cooker. Number 4. Yang nomor 4 apa nih? Yang ada kerahnya. It's a sink. Very good. Ya. Oke, a kitchen sink, ya. Yang nomor 5, what is that? Number 5. Cups. Yang ini yang rak. Very good, a shelf, ya, a shelf, ya. Kemudian nomor 6 nggak ada ya, Miss kelebihan ngetik ya. Oke, terus sekarang kalau yang kompor, yang cooker, inget-inget ya. Masih inget nggak yang kemarin? Ayo. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan seringkali kalau ngomongin orangnya ditambahin huruf ER ya. Contohnya football, sepak bola, footballer, pemain sepak bola. Farm, pertanian, farmer, petani. Teach, mengajar, teacher, pengajar atau guru. Tapi hati-hati dengan kata cook. Ya, kenapa kita harus hati-hati dengan kata cook? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Kalau ngomongnya cooker, aku kan jadi kompor, ayahku jadi kompor. Kalau semua jawab, Jesalin dulu, Jesalin, yuk. Jesalin apa Jesalin? Cook itu memasak, tapi bisa juga cook itu cookie, tapi kalau cook itu kompor. Nah, very good. Kita harus hati-hati dengan kata cook dan cooker ya. Karena cook dalam bahasa Inggris artinya bisa memasak atau tukang masak, yaitu koki. Sedangkan kalau cooker itu kompornya. Jadi hati-hati ya. Kalau kalian lihat di gambar ini, this man, he is a cook. Ya, dia itu tukang masak, he is a cook. Kalian jangan ngomongnya he is a cooker. Kalau kalian ngomongnya he is a cooker, nanti jadi apa? Dia adalah kompor. Dia adalah kompor. Ya, he is a cooker. Dia adalah kompor. Anaknya nanti rice cooker kan? Iya, anaknya rice cooker nanti. Kalau bapaknya Menikah dong, menikahnya istrinya kompor. Iya, kalau bapaknya cooker, anaknya nanti jadi rice cooker. Jadi harus hati-hati bikin kalimat ya. This is the cooker. Cooker itu yang ini ya. Nah, terus kalau kalian sering dengar dalam bahasa Inggris ada kata chef ya. Chef itu kata lainnya cook. Kalau cook itu ya biasa-biasa aja sih. Kalau chef itu istilah kerennya ya. Kalau di Indonesia kita pengen keren, kita ngomong bahasa Inggris gitu kan. Nah, kalau orang Inggris pengen keren, mereka ngomongnya pakai bahasa Prancis. Jadi chef itu sebenarnya bahasa Prancis, tapi diambil sama orang Inggris supaya kalau mereka ngomong I am a chef, jadi kedengaran keren gitu, ya. Tapi artinya sama, cook dan chef artinya sama gitu, ya. Nah, di sini Miss kasih contoh kalimat nih untuk membedakannya. Hati-hati ya, kalau ada kalimat the cook uses a cooker to cook soup, artinya cook yang pertama ini koki, the cook koki itu uses menggunakan a cooker sebuah kompor to cook untuk memasak sup gitu. Itu contoh kalimat sekedar kalian tahu aja ya. Jadi hati-hati pakai kata cook dan cooker. Kita lanjut review kita. Kalau ada kalimat seperti ini ya, Miss minta kalian melengkapi ini dengan memilih yang di kotak atas nih, above, on dan in. Kalau jawabannya a cooker hood, kalian pilih apa? Ayo, di sini. Above. Above.
Above itu artinya apa sih? Above. Di atas tapi nggak nempel. Siapa nih tadi yang menjawab barusan? Yang menjawab di atas tapi nggak nempel siapa? John. Pinter ya. John, kalau above itu di atas tapi nggak nempel ya. Kalau di atas tapi nempel apa John? On, Miss. On, pinter. Jadi kalau jawabannya cooker hood yang ini ya. Cooker hood ada di atas kompor, tapi di atasnya nggak nempel ya. Kompornya di sini, cooker hoodnya di sini. Jadi kita nggak boleh bilang on, kita bilangnya above gitu. Ya. Nah sekarang kalau yang kalimat kedua kita kasih isi on the cooker di atas kompor tapi nempel ya. Berarti jawabannya apa ini? Very good. Very good. I can see a kettle gitu ya. Kettle itu yang ini kan ya? Ini ya, ada di atas kompor tapi ada di atasnya nempel ya. Kalau cooker hoodnya melayang di atasnya. Nah, terus kalau kalian melihat ini, gambar yang ini nih, dengan yang di dalam lemari ini, bedanya apa sih? Kalau yang itu Oke, bentar. Kalian ya. Oke, gantian ya. Joylin dulu deh, Joylin. Coba Joylin, apa Joylin? Kalau kettle buat masak air, kalau teapot buat Nyimpen apa? Ayo, namanya teapot. Ada T-nya dia. untuk menyimpan teh. Very good, menyimpan teh ya. Jadi kettle itu bisa dipakai untuk merebus air. Sedangkan kalau teapot nggak bisa buat merebus ya. Teapot itu sekedar buat nyimpen teh gitu ya. Nah sekarang kalimat terakhir ya. Kita ada pilihan above, on, dan in. Pilih isinya apa nih kalau untuk melengkapi kalimat terakhir? In. Di dalam ya. In the cupboard, I can see. Nah, suruh pilih dari sini nih. Yang ada 4 itu kan ini ya, gelas ya. Ada 4 gelas ya. Itu kalian kalau suruh pilih jawaban 4 pairs of glasses atau 4 glasses, pilih yang mana? 4 glasses. Nggak boleh pakai pair ya. Ya, 4 glasses, 4 gelas. Kemudian bowl, mangkok, and satu lagi apa nih? Teapot. Very good. Teapot ya. Ya, kalau yang di dalam lemari teapot, kalau yang di atas kompor kettle gitu ya. Nah, tadi kan kalian bilang yang 4 gelas itu 4 glasses, nggak boleh 4 pairs of glasses. Kenapa sih? Kenapa ya nggak boleh 4 pairs? 4 pairs of glasses itu 2 kacamata. Ya. Kalau 4 pairs of glasses itu artinya 4 pasang kacamata. Nah, di sini nih kalian harus hati-hati nih, ya. Glass itu dalam bahasa Inggris ya, glasses. Glasses itu bisa punya 2 arti ya. Bisa artinya gelas minum ya. Kalau gelas minumnya 1 a glass, kalau lebih dari 1 glasses, 2 glasses gitu. Sedangkan kalau kacamata, dia selalu disebutnya glasses. Mau 1 atau lebih dari 1 tetap glasses. Tapi yang membedakan adalah kalau kacamata kalian pakai pasangan, a pair of glasses, sepasang kacamata. 2 pairs of glasses, 2 pasang kacamata. Sedangkan kalau gelas minum, kalau 1, a glass. Kalau 2, 2 glasses. Nggak usah pakai apa-apa di tengahnya gitu. Ya, pinter. Kita lanjut ya, sudah ingat ya? Itu review kita pelajaran yang kemarin. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari ini ya. Kita lanjutkan dengan ruangan-ruangan yang baru ya. Miss kasih lihat kalian nih. Ini namanya adalah sebuah ruang kerja. Ya, ini adalah sebuah ruang kerja. Bahasa Inggrisnya ruang kerja itu study room. Cuman Miss mau nanya lagi nih. Ini kan ada kata di kalimat ini ada kata-kata dalam kurung ya. Kalau kalian suruh pilih a dan the, kalian pilih yang mana sih? Ayo, it is a study room atau it is the study room? Kenapa pilih a? Kenapa pilih a? Kenapa pilih a? Ayo, kenapa nggak mau the?
Ada yang tahu nggak? Hah? Joylin udah jawab tuh kayaknya, tapi kenapa Joylin? Karena sebuah. Very good. Karena artinya sebuah. Kan kita mau ngomongnya itu adalah sebuah ruang kerja. Kalau sebuah ya pilih jangan pilih the. Karena the artinya apa? Ayo, kalau the itu artinya bisa itu dalam bahasa Inggris ya. Kita mau ngomongnya itu adalah sebuah ruang kerja. It is a study room gitu. Jadi dan the itu dalam bahasa Inggris ada artinya ya, nggak boleh sembarangan dipakai ya. Harus kita pikirkan maknanya apa. Nah, kalimat yang kedua, kita mau ngomong di dalam ruang kerja itu saya bisa melihat, pilih yang mana nih? A atau the? The. Very good. Nah, di situ jangan pakai a lagi, tapi pakainya the. In the study room, di dalam ruang kerja itu, ya, I can see, saya bisa melihat. Nah, sebuah lemari buku. Nah, ini ada a bookcase atau a bookcases. Ayo, pakai S apa enggak ya? S. Enggak Kenapa? Kenapa enggak pakai S? Cuma satu doang. Nah, pinter. Karena cuma satu doang. Ya, karena cuma satu doang. Jadi nggak pakai S, ya. A bookcase, gitu. Nah, yang kedua, sebuah meja tulis. Kalau sebuah meja tulis, bahasa Inggrisnya apa ya? A table atau a desk ya? Desk. A desk, ya. Kalau table itu meja biasa. Kalau meja yang dipakai untuk nulis, ada lacinya, ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya a desk, bukan a table, ya. Lalu di belakangnya itu, behind the desk, what can you see for number 3? Nomor 3 itu apa? A chair. Bukan sofa ya. A chair. Very good. Lalu yang nomor 4, what is that number 4? Ya. A clock. Ya, a clock. Sebuah jam dinding. And then number 5? Window. Window. A roller. A roller blind. Dengarkan semua. Dengarkan semua. Ya, kalau curtain itu kan tirai ya. Kalau ini kan bukan tirai, ini yang itu loh, yang modelnya bentuk garis-garis yang buat nutupin jendela ya. Ya, pernah lihat kan ya? Ada penutup jendela yang garis-garis, pernah lihat ya? Pernah ya? Itu namanya ya dalam bahasa Inggris ya, itu namanya a roller blind ya. Jadi blind itu artinya bisa buta, tapi bisa juga artinya penutup cahaya. Ya, jadi ini penutup cahaya ya untuk semacam tirai ya. Itu bahasa Inggrisnya a roller blind gitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Untuk study room. Miss, kok bookcase-nya nggak di ngomonginnya bookshelf? Oh, kalau shelf dalam bahasa Inggris, jadi gini, kalau kamu lihat ya Max ya, ini kalau satu kotak begini semua ini adalah a bookcase, sedangkan a bookshelf itu yang ininya loh, yang rak-raknya ini loh. Nih, this is a bookshelf, this is a bookshelf, this is another bookshelf, this is another bookshelf. Jadi kalau Miss tanya sama Max nih, Max, inside the bookcase, how many bookshelves are there? How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. So in this bookcase, there are 8 bookshelves. Jadi bookshelf itu rak yang di dalamnya itu bookshelf. Tapi kalau lemari bukunya, semuanya itu namanya bookcase. Paham nggak? Aku ngerti. Ngerti ya? So it's a bookcase. Oke? Okay? Ada lagi pertanyaan lain? Tidak. Nggak. Oke, kita lanjut kalau nggak ada ya. Nah, sekarang kita lanjut. In the bookcase, ya, di dalam lemari buku itu, I can see, saya bisa melihat. Nah, pilih yang mana nih? Book. S apa yang enggak? Enggak yang pakai. Ada yang
Coba dengerin dulu. Ini jawab semua jadi bingung. Ada yang bilang pakai, ada yang bilang enggak. Coba ini deh, Michael Wijaya deh. Coba Michael Wijaya. Pakai S apa enggak? Pakai. Kenapa pakai? Karena bukunya banyak. Very good. Ya, jadi dalam bahasa Inggris huruf S itu bermakna ya. Jadi kalau orang bilang, beda-beda satu huruf ngapain sih gitu. Nggak boleh, bahasa Inggris itu beda satu huruf juga bermakna banget ya. Banyak orang nggak lulus tes TOEFL karena nggak bisa bedain huruf S. Jadi kalian dari SD harus belajar untuk membedakan kapan kita pakai S, kapan enggak ya. Jadi di sini books harus pakai S karena banyak. Berikutnya, on the desk, di atas meja tulis itu, I can see, saya bisa melihat. Nah, ini ada buku lagi ya di sini ya, di atas meja ya. Ada berapa tuh bukunya? 3 kan ya? Ya. Jadi 3 book atau 3 books? 3 Pakai S. Jawabnya gantian aja deh, jangan semua gantian nanti. Ya, Jarvinia, pakai S enggak Jarvinia? Pakai S. Pakai S. Kenapa Jarvinia? Pakai S. Karena lebih dari 1. Very good. Pokoknya lebih dari 1 pakai S ya. 3 books gitu. Iya. Nah, berikutnya yang di bawahnya itu a table lamp ya. Karena apa? Bedanya lamp dan a table lamp apa? Bedanya Kalau a table lamp itu adanya di meja, kalau lamp itu adanya di table lamp itu lebih kecil Ya. sama lightnya cuma ke bukunya doang, tapi kalau Ya. lamp itu satu kamar. Oke. Oke, kalau lamp ya, kalau lamp itu lampu dalam artian umum ya. Kalau table lamp itu lampu yang khusus ditaruh di atas meja gitu untuk membaca fungsinya ya. Oke, berikutnya. Kalau kalian lihat nih, ada 2 kalimat nih, Miss kasih 2 kalimat ya. Cuman kalian lihat tuh subjeknya beda loh. Kalau yang pertama subjeknya the chair. Kalau yang kedua subjeknya the desk. Nah, untuk melengkapi kalimat yang pertama, kalau kalian disuruh pilih yang dalam kurung, in front of atau behind, which one? Lihat gambar ini. Lihat gambar ini. Ya, behind ya. Kenapa behind? karena di belakang meja. Karena di awal kan udah tutupin. Oke, satu-satu ya yang menjawab. Tadi kan sudah ada yang menjawab behind, udah benar. Coba alasannya apa? Siapa tadi yang menjawab behind? Siapa yang menjawab behind? Oh, Lionel. Oke, Lionel Fabian. Kenapa behind? Karena behind itu di belakang. Very good, karena behind artinya di belakang. Kalau kalian lihat gambarnya ini, the chair is behind the desk, ya. Kursinya ada di belakang meja tulis. Nah, sekarang kalau dibalik, the desk is, coba Miss tunjuk ya, daripada berebut menjawab, nanti nggak jelas. Rafael Octaviano. Yuk, Rafael Octaviano. Apa nih jawabannya, Rafael? The desk is in front of atau behind? Apa, Rafael? Ada yang mau membantu Rafael? In front of. In front of. In front of. Ya, kenapa? Kenapa in front of? Coba Kay Natali. Karena mejanya itu di depan kursi. Pinter, ya. The desk is in front of the chair. Karena mejanya ada di depan kursi. Nah, jadi nanti kalau udah paham begini, ulangan Miss bolak-balik kayak apa, udah paham pasti bisa ya. Pokoknya tergantung gambarnya dan tergantung pertanyaannya. Pikir pakai logika gitu, ya. Berikutnya, kita ke ruangan berikutnya nih. Nah, ini adalah sebuah ruang tidur. Ya. Bedroom. Ya, bedroom. Kita pilihnya atau the? Kalau sebuah ya. Ya, karena sebuah. Itu bedroom, ya. Kemudian yang kalimat kedua, ya, di dalam ruang tidur itu, nah, pilih atau the? The. Ya. Very good. In the bedroom, I can see, ya, di dalam ruang tidur itu saya bisa melihat. Yang nomor 1, a bed atau beds?
Bed. Pakai S enggak? Bed. Ya. Enggak pakai S ya, karena cuma satu. Ya. Oke, yang nomor 2. A chest of drawers ya. A chest of drawers itu artinya lemari laci. Ini lemari laci. Nah, lacinya ada berapa tuh? 3. Berarti itu lebih dari 1 ya. Berarti drawernya pakai S enggak? Pakai. Ya, pakai ya. A chest of drawers ya. Walaupun di sini ada sebuah, tapi sebuahnya tuh sebuah lemarinya. Sedangkan lacinya ada lebih dari 1. Jadi lacinya tetap harus pakai S ya. A chest of drawers. Kemudian yang ketiga, ini lemari pakaian. Kalau tadi lemari buku itu kan bookcase ya. Kalau lemari pakaian bahasa Inggrisnya wardrobe ya. A wardrobe, lemari pakaian. Kemudian yang nomor 4, tadi juga udah ada ya, jam dinding ya, a clock. Lalu yang nomor 5, ini ada raknya nih di kamar tidurnya, a shelf gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Miss, apa beda? Itu jamnya apa bedanya sama jam yang biasa tuh, ada itunya tuh? Sama aja sih sebenarnya. Cuman ini jamnya lebih gede aja, but it's the same, it's a clock. Bukan grandfather clock ya. Kan ada tuh bahasa Inggris istilah grandfather clock ya. Kalau grandfather clock itu gede dan ditaruhnya di lantai. Itu kan dipasang di dinding, nggak ditaruh di lantai. Jadi, ya, it's not a grandfather clock. Ya, it's just a clock. Jam dinding aja, cuman lebih gede dari yang tadi. Ada lagi pertanyaan lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini nih, kalau kita mau melengkapi kalimat ini, yang pertama nih, on the bed, ya, di atas tempat tidur itu, I can see two, apa nih? Apa yang 2 nih? Bantal ya? Pinter. Nggak boleh cushion ya, karena itu bantalnya bantal tidur ya, berarti pillows gitu. Lalu ada apa nih? Satu ini apa nih nomor 7 nih? A blanket. Ya, a blanket ya, sebuah selimut. Kemudian kalau yang di sini nih, on the chest of drawers ya, di atas lemari laci ya, I can see, apa sih itu? Nomor 8. Very good. Table lamp ya, a table lamp. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, kita ke ruang berikutnya. Ya, hati-hati. Max langsung tuh. Hati-hati kalau yang ini, dengarkan semua. Dengarkan. It's a bedroom, kamar tidur, bedroom, ya. Kalau yang ini, it's a bathroom. It's a bathroom, kamar mandi. Ya. Ya, bathroom. Jadi kalau kalian lihat tulisannya, dengarkan semuanya. Kalau kalian lihat tulisannya TH ya, BATH ya. TH dalam bahasa Inggris itu kalian harus tiup ya. Kayak teh tapi ditiup. Bath. Bath. Nah, kalau nggak ada udaranya yang keluar berarti salah gitu. Pokoknya harus ada tiupnya, harus ada udaranya keluar. Bath. It's a bathroom gitu. Ya. Kita lanjut dulu ya, nanti di bawah ada lagi penjelasannya ya. So this is a bathroom, ya. It is a bathroom. Itu adalah sebuah kamar mandi. In the bathroom, di dalam kamar mandi itu, I can see, saya bisa melihat, ya. Number 1, it's a toilet, ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya closet, closet itu yang buat itu ya, buat duduk ya. Nah itu bahasa Inggrisnya adalah toilet, gitu. Terus yang nomor 2, kalau wastafelnya, hati-hati ya. Di sini ada sink, tapi ini a bathroom sink. Wastafel a bathroom sink. Ya. Kalau tadi di dapur kan ada sink juga ya. Tapi sinknya kitchen sink. Ya. Yang nomor 3, ini kan kamar mandinya bule ya. Kalau kamar mandinya bule itu kan sukanya pakai bak mandi yang kayak gini ya. Itu bahasa Inggrisnya adalah it's a bathtub. Ya, it's a bathtub. Nah yang ini kesetnya supaya airnya nggak netes-netes ke lantai, supaya nggak licin, keset kamar mandi, ya. Bahasa Inggrisnya adalah a bath mat,
Ya, a bath mat. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Miss, tadi yang waktu di bedroom itu apa bedanya sih yang lem biasa tuh yang lem di atap? Di ceiling, Atap lagi langit-langit. itu ya langit-langit sama apa bedanya yang lem ditaruh gitu? Yang di meja, a table lamp. Yang di meja tuh a table lamp lebih, kan tadi kamu udah bilang sinarnya lebih terbatas ya. Oh ya. Satunya. Oh tadi kan udah bilang. Oke. Sampai di sini yang ini nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, Miss mau tunjukkan kalian nih. Wah, ini nih kalau anak cowok pasti suka nih, ya. Nih, yang ini kan bed, yang ini bath. Bisa bedakan nggak? Bed, bath. Jadi huruf T doang dan TH itu bunyinya beda ya. Yang TH harus ditiup ya, ya. Bed, bath. Nah, untuk ingatnya dan untuk berlatih, kalian nanti ucapkan kalimat ini ya. Ini ada keset kamar mandi, ada gambarnya Batman, ya. There is Batman on the bath mat. Nanti berlatih ya. Ya, Oke, there is Batman on the bath mat, gitu, ya. Oke, ini untuk berlatih ngomong nanti di rumah masing-masing ya. Kita lanjut dulu. Tadi kan Miss bilang tuh di kamar mandi ada wastafel ya. It's a bathroom sink. Bedakan dengan bak cuci piring di dapur, a kitchen sink. Jadi sama-sama sink, tapi yang satunya ada di dapur, a kitchen sink. Yang satunya ada di kamar mandi, a bathroom sink. Gitu, ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Saya. Siapa? Saya siapa? Chelsea. Kenapa Chelsea? Kenapa keset di kamar mandi panggilnya itu mat? Karena mat itu artinya keset. Mat itu artinya bisa keset, bisa tikar. Ya, tapi di situ artinya keset. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Miss mau kalian memperhatikan ini ya, pengucapan dalam bahasa Inggris itu penting ya. Ya, kalau yang ini kan bacanya sing, kalau yang ini bacanya sink, harus ada kehnya, sink. Ya, yang satu artinya menyanyi, yang satu artinya ya bisa bak cuci piring atau wastafel gitu, tempat untuk mencuci gitu kan. Ya, kalian hati-hati mengucapkannya. Mungkin bisa berlatih dengan kalimat ini nih. She likes to sing near the kitchen sink. Gitu ya. Nanti untuk berlatih ya, supaya membedakan antara sing dan sink. Gitu. Ya, nanti berlatih Miss kasih catatannya. Oke. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Tidak. Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, di sini nih. Kalau kalian suruh pilih melengkapi kalimat ini, ya, suruh pilih in, on, next to, between, above, ya. Titik-titik the toilet, I can see. Next to. Ya, kita mau ngomong di samping, berarti next to. Wah, ini udah pada belajar ya. Udah pada belajar ini ya, kata lokasi kemarin nih. Mantep nih. Yang nomor 2 nih, yang kalimat tengah nih. Kita mau ngomong di atas wastafel itu. Titik-titik the bathroom sink, I can see. Kalau jawabannya yang botol, berarti atasnya atas yang nempel atau atas yang tidak nempel? Yang nempel. Berarti apa? Atas yang nempel. On. Ya, atasnya yang nempel. Ya, on the bathroom sink, I can see 2 botol. Berarti pakai S apa enggak ya? Pakai. Pinter, 2 bottles gitu ya. Nah, sekarang kalimat yang terakhir kita juga mau ngomong di atas, tapi jawabannya cermin. Cerminnya itu nempel apa enggak ya sama wastafelnya ya? Tidak. Berarti pakai on atau above? Ya. Pinter. Berarti atasnya atas yang above ya, bukan yang on ya. Above the bathroom sink, I can see, ya, di atas wastafel itu saya bisa melihat
Sebuah cermin. Ayo pakai S apa enggak? Tidak. Tidak. Karena cuma satu. Pinter, karena cuma satu, nggak boleh pakai S. Cuma Gitu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? tidak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita mau lanjut ya. Yang terakhir nih, ini ruangan terakhir nih. It's a laundry room, Laundry ya, room. sebuah ruang cuci, ya. In the laundry room, di dalam ruang cuci itu, I can see, saya bisa melihat yang pertama, ya, itu bahasa Inggrisnya sebuah mesin cuci adalah a washing machine. Washing machine. Ya, a washing machine, sebuah mesin cuci. Lalu yang nomor 2 itu meja setrika ya, bahasa Inggrisnya adalah an ironing board. Ya. Ironing board. Ya, Board ironing. Dengarkan. Itu tulisannya ada R-nya, tapi R-nya nggak dibaca ya. Jadi bacanya ironing, bukan ironing, enggak, ironing. Ya, R-nya nggak dibaca. Ya, lalu itu bacanya juga board, karena sendirian kan. Kalau di lemari cupboard, ya. Tapi kalau dia sendirian, bacanya board, gitu. Jadi yang kedua ini adalah an ironing board. Yang ketiga, ya, ini ada keranjang-keranjang pakaian ya. Ada 2 ya keranjang pakaiannya ya. Satu ada di atas washing machine-nya, satu ada di atas lantai. Ya, jadi ada 2 laundry, pakai S enggak? Pakai ya, 2 laundry baskets. Ya, 2 laundry baskets. Ya. There are 2 laundry baskets. Ya, one is on the washing machine, and the other one is on the floor. Ya, ada 2 keranjang pakaian, satunya di atas mesin cuci, satunya di atas lantai. Nah, hati-hati nih yang nomor 4. Yang nomor 4, ya, kalau kalian suruh pilih nih, Miss kasih 2 pilihan nih. Dalam bahasa Inggris ada a clothes rack, rel gantungan baju, dan a clothes line, tali jemuran baju. Ayo, lihat gambarnya, pilih yang mana ya? Ini rel gantungan atau tali jemuran? Coba lihat gambarnya pakai nalar. Ayo. Clothes rack. Ya, rel gantungan. Bukan tali ya, bukan tali jemuran ya. Bukan. Kenapa? Oh, kamu tahu ya, itu bukan tali jemuran ya? Kalau tali itu kan kayak kain tali kecil, tipis. Tali gitu doang, kayak tipis, nggak kelihatan. Habis itu kalau rack itu kan coba Miss naikin. Naikin gambarnya. Coba. Tuh gak, Miss naikin tuh. Nah, tuh. Iya, kayak tiang. Betul. Jadi ini lurus ya? Ininya lurus kan berarti bendanya kaku ya? Iya. Ya enggak? Kalian di pelajaran IPA kan sudah belajar kan benda yang lentur, benda yang kaku. Sudah belajar ya di pelajaran IPA ya? Sudah belajar belum? Dari kelas 3. Nah, dari kelas 3. Ini kelas 4. Dengarkan semua. Pelajaran itu kan sebenarnya saling berhubungan ya. Kalau kalian belajar bahasa Inggris, bisa juga melakukan pengamatan untuk menentukan istilah yang tepat. Kalian lihat pakai nalar, ini kaku. Kalau kaku nggak mungkin tali, karena tali itu sifatnya apa? Lembek. Lentur. Lentur. Ya. Tali itu lentur. Jadi kalau ini tali, pasti nggak lurus begini, pasti ada lengkung-lengkungnya, ya nggak? Karena ini lurus, pasti dia rel dari besi. Berarti kalian nggak boleh bilang it's a clothes line, bukan tali jemuran, tapi it's a clothes rack. Ya. Rel gantungan, gitu. Nah, sekarang yang terakhir nih. Yang terakhir, itu kan ada 2 rak ya. Ada 2 ya raknya ya. 1, 2 tuh. Berarti ngomongnya yang mana ya? Nomor 5 ini ada 1 shelf dan 2 shelves. 2 shelves. Ya, 2 shelves. Yang Miss mau kalian perhatikan adalah penulisannya ya, dari shelf menjadi shelves. Hati-hati, kita lihat dulu yang di bawah ya, supaya lebih jelas ya. Nih, kan dalam bahasa Inggris, kata benda jamak itu, kalian masih ingat ya, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan ya. Kalau yang beraturan tuh semua ditambahin S, ya enggak? Kalau yang tidak beraturan kan, ya namanya aja nggak beraturan gitu. Jadi semau-maunya mereka, kalian harus hafalkan aja gitu kan.
Nah, kalau shelf itu termasuk yang beraturan, tapi dia berakhiran huruf F. Jadi caranya F-nya kalian ganti dulu jadi V, baru tambahin ES. Itulah sebabnya tulisan one shelf kalau cuma satu menjadi two shelves kalau lebih dari satu. F-nya ganti jadi V, baru tambahin ES. Gitu. Paham? Paham nggak? Paham. Ya. Paham. Ada yang mau? Bagus. Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Paham. Enggak? Apa bedanya yang Nah, sebentar, John mau nanya. Kenapa, John? apa bedanya yang tadi di atas itu yang rel gantungan baju sama yang biasa di halaman itu ditaruh itu? Oh, kalau yang di halaman kan tali. Biasa tali kan ya kalau di halaman ya? Atau yang bukan tali? Kalau yang bukan tali sih sama aja. Oh, yang bukan tali, nggak apa-apa. Kamu ngomong a clothes rack juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau yang tali, a clothes line, gitu. Ya, bedanya hanya di rack dan line-nya aja, gitu. Oke, very good. Ya, you're welcome. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini terakhir nih, habis ini udah selesai ya. Nah, ini di atas meja setrikanya ya, on the ironing board ya, I can see di atas meja setrika itu saya bisa melihat yang nomor 6, botolnya itu kan botol semprot ya, bukan botol biasa ya. Jadi dalam bahasa Inggris kalian bisa menyebutnya sebagai a spray bottle ya, sebuah botol semprot. Kemudian yang ini setrikanya, setrika itu dalam bahasa Inggris adalah an iron ya, an iron. R-nya nggak dibaca. Oke, itu aja pelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Miss, saya mau tanya, Miss. Ya, tanya apa? Ada PR gak, Miss? Oke, kok semua pengen taunya ada PR apa enggak ya? PR Aku itu belum kan tahu. iya, tapi kan selalu Berarti pengen ada PR, Miss, ya. iya pengen ada PR ya. Mau PR. ya. Gini ya. PR-nya. Ya, Nah, oke aduh, dengarkan bagus semua tuh. ya. Miss seneng kalian semangat belajar ya. Tapi PR itu kan nggak selalu tertulis. Tapi intinya kita belajar. Dan belajar itu tidak harus menulis. Ya. Jadi tugas kalian hari ini adalah, ini Miss kasih kalian kosakata baru ya. Yang kemarin-kemarin itu tadi Miss cek kan kalian banyak yang sudah hafal ya. Miss seneng banget ya. Berarti kalian itu disiplin dan bertanggung jawab dan peduli gitu. Nah, tugas hari ini sama seperti tugas yang kemarin. Kalian hafalkan kosakatanya ya. Lalu untuk pertemuan berikutnya Miss akan beri kalian latihan soal. Latihan soal untuk kosakata. Minggu depannya kamu ambil nilai. Miss, there is Ya. an English test. Next week, ya, next Oh, week. thank you, Miss. Ya, okay. Any other English questions? test. Ya.